dipersembahkan oleh Pemirsa, selamat datang di acara CEO Talks, sebuah acara yang menampilkan para CEO terbaik di Indonesia. Mereka adalah para pahlawan bangsa yang telah membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan pemerataan. Ikuti perbincangan saya dengan Rahmat Gobel, pemilik Panasonic Gobel Group. Rahmat Gobel merupakan generasi kedua dari keluarga Gobel yang mengendalikan perusahaan nasional Gobel Group yang sekarang bernama Panasonic Gobel Group. Jiwa kepemimpinan dan kewibawaan yang dimiliki Rahmat Gobel diwariskan dari sang ayah yang juga pendiri kelompok usaha Gobel, almarhum Tayyep Muhammad Gobel. Lulusan Chuo University Jepang ini aktif di berbagai organisasi dan menempati berbagai posisi strategis di Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Etos kerja keras yang dijalaninya sejak muda serta pengalamannya sebagai Menteri Perdagangan membentuk Rahmat Gobel menjadi pribadi pemimpin dengan kemampuan manajemen yang mumpuni. Pemirsa, sudah bersama saya Pak Rahmat Gobel, pemilik dari PT Panasonic Gobel Group ya. Betul. Pak Rahmat, ini kita lihat sekarang ini kan perlambatan ekonomi. Nah, bagaimana bisnis elektronik khususnya PT Gobel, Panasonic Gobel Indonesia, Pak? Baik, saya kira pasar di Indonesia ini masih sangat menjanjikan untuk khususnya elektronika. Karena jumlah penduduk kita yang cukup besar dan juga masih tumbuhnya sektor properti itu memberikan satu gambaran bahwa potensi kita masih sangat besar. Nah, memang dalam perkembangan sekarang ini kan kita harus bagaimana kita bisa eksis dalam era globalisasi menghadapi produk-produk import yang ada. Kuncinya adalah kita harus bisa selalu mengembangkan inovasi produk. Ya. Jadi kalau dulu trennya produk dari analog menjadi digital, sekarang juga akan karena kebutuhan dunia masa dan isu-isu lingkungan yang ada, kita juga masuk kepada produk yang berwawasan lingkungan, artinya yang lebih hemat energi dan lain sebagainya. Nah, inilah potensi pasar kita yang cukup masih besar ini sangat menjanjikan. Ya, sangat menjanjikan. Tapi secara umum fakta saat ini bagaimana dengan perlambatan, cukup terkena nggak sektor elektronik? Gini, memang pada saat sekarang ini, di saat ekonomi lemah sekarang ini, saya melihat bahwa ada positifnya. Yang menurut saya justru ini adalah momentum untuk kebangkitan industri kita. Saya melihat di situ. Ya. Saya melihat daripada hasil perusahaan saya bisa mencapai masih dalam planning yang kita rencanakan. Walaupun secara total turun, kami masih bisa mempertahankan. Jadi secara umum elektronik menurun, tapi kami masih bisa okay. mempertahankan. Kenapa? Tadi saya katakan itu karena produk yang kami tawarkan kepada masyarakat yang betul-betul dibutuhkan masyarakat dalam hal misalnya masalah lingkungan, kebutuhan akan produk yang lebih ramah lingkungan, lebih hemat energi dan lain sebagainya. Sekarang masih ekspor? Ekspor ada. Kami juga ada ekspor karena begini, pasar Indonesia ini mempunyai keunggulan. Ada yang dimana kita lihat tipe pasar Indonesia dengan pasar yang sama itu ada seperti di Amerika Latin maupun di Middle East. Nah, ini sebetulnya kenapa kami bisa melakukan ekspor. Nah, yang diekspor itu yang mana? Produk yang bisa yang diekspor itu ada komponen. Komponennya. Ya, komponen alat kesehatan. Alat kesehatan. Ada alat kesehatan dan juga produk energi seperti baterai lithium yang kami ekspor. Nah, kalau dalam negeri produk utamanya apa yang favorit kira-kira yang market leader lah? Air condition. Air conditioner di mana-mana ya Panasonic. Air condition satu, yang kedua juga water pump. Water pump ya. Kemudian juga mesin cuci, juga kulkas, fan. Itu juga masih menjadi salah satu keunggulan kita. Baterai juga pasti banyak. Baterai masih besar. Lighting juga demikian. Kemudian persaingan yang paling ketat di mana, Pak? Dari produk-produk tadi kan banyak produk yang banyak produsen juga.
Ya, persaingan yang kita semua kita menghadapi persaingan karena sekarang semua teknologi boleh dikatakan sama. Ya. Ya, boleh dikatakan hampir sama untuk baik itu Panasonic maupun produk-produk lainnya yang baik dari Korea maupun dari Jepang sendiri. Ya. Yang paling berat adalah kita menghadapi produk impor ilegal. Impor ilegal. Karena pasar Indonesia ini sudah 60% itu boleh dikatakan impor, ya, dikuasai oleh impor, dan hampir 90%, 80 sampai 90 itu adalah impor ilegal. Impor ilegal, Ya, luar biasa. boleh dikatakan. Jadi Dan dia yang- tidak mempunyai standar nasional industri. Ini yang membuat kita harus bertarung dengan mereka, Ya. bukan lagi bertarung dengan yang sesama brand, ya. Kan Jadi, kita mereka, karena mereka itu tidak bayar lebih kurang 40 sampai 60%. Itu yang paling berat sebetulnya, Ya. bukan bertarung dengan sesama ini. Betul. Nah, persaingan dengan sesama produk legal saja sudah susah, apalagi dengan ilegal. Ya. Pemirsa, bagaimana industri Indonesia ke depan? Jangka mana-mana, kami segera kembali. Dipersembahkan oleh